Ya, salam, selamat malam saudara-saudara yang sudah hadir pada malam ini. Mohon dikasih info ke saya kalau suara saya kedengaran baik, karena saya menggunakan equipment yang baru. Apakah suara saya kedengaran secara baik? Oke, terima kasih untuk informasinya Bang Debater. Mohon bantuannya untuk menyebarluaskan link live pada malam ini, baik yang nonton melalui YouTube maupun melalui Facebook. Dan malam ini kita akan melanjutkan seri pembahasan tentang Oneness Pentecostalism, khususnya ajarannya mengenai Kristologi dan kaitannya dengan keselamatan. Sesuatu yang sangat penting dan merupakan pertanyaan yang fundamental. Apakah Kristologi atau Yesus yang diajarkan oleh Oneness Pentecostalism adalah Yesus yang menyelamatkan? Saudara harus mengajukan pertanyaan itu, terlepas dari saudara setuju atau tidak setuju dengan perspektif atau dengan eksegesis yang, dan termasuk juga kesimpulan-kesimpulan teologis yang saya tarik sepanjang pembahasan ini. Terlepas dari saudara setuju atau tidak setuju, saudara harus mengajukan pertanyaan itu. Jika Yesus yang diajarkan oleh Oneness Pentecostalism ternyata atau terbukti bukan merupakan Yesus yang diajarkan oleh seluruh kitab suci, totalitas ajaran kitab suci mengenai siapa itu Yesus, maka apakah Yesus yang lain itu atau Yesus yang demikian itu menyelamatkan saudara? Sebab problemnya di sini bukan persoalan denominasi gereja saudara, bukan persoalan saudara ada di gereja mana. Problemnya sekarang, yang sekarang sedang saudara dan saya pertaruhkan di sini adalah nasib kekekalan kita. Apa yang akan kita alami di dalam kekekalan itu bergantung sepenuhnya atas siapa Yesus yang kita percayai dan apa yang kita lakukan dengan Yesus yang demikian. Nah, malam ini saya akan menggunakan PowerPoint. Kemarin dengan Pak Tan Paraki saya sudah gunakan itu, tapi saya berharap kali ini saya bisa operasikan sendiri. Ini pertama kalinya saya gunakan presentasi PowerPoint sendirian. Jadi saya berharap tidak ada masalah dengan ya sudah kelihatan di screen. Nah, kalau saya mau tampilkan bagi saudara-saudara yang ngerti, bagi saudara-saudara yang mau ngerti tentang ini, bagaimana caranya supaya screen-nya bisa penuh. Oke, sekarang saya mau tampilkan satu komentar dulu. Saya mampir sebentar mau bilang saya sudah unsubscribe. Nikmatilah kepintaran kamu. Oh, saya tidak peduli kamu subscribe atau tidak. Kamu subscribe atau tidak itu tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi saya peduli dengan nasib kekekalanmu. Kalau kamu masuk neraka itu yang paling akan sangat disayangkan. Jadi kamu subscribe atau tidak subscribe itu tidak memberikan dampak apa-apa kepada saya, tidak memberikan dampak apa-apa kepada kamu. Tapi kalau kamu percaya Yesus yang lain, kamu akan masuk ke dalam neraka. Itulah yang paling penting. Dan itulah yang sekarang sedang saya bahas sekarang. Jadi jangan berkomentar yang goblok di sini. Oke, ada yang tahu bagaimana caranya saya bisa tampilkan full screen untuk PowerPoint-nya? Mohon bantuannya, ada yang tahu bagaimana saya bisa tampilkan? Ini kan tampil semua ini. Tapi bagaimana caranya saya tampilkan yang full screen? Oke, kalau tidak kita lanjut.
Oke. Nah, supaya kita tidak buang waktu, kita akan langsung mulai. Dan nanti saya tidak bisa memperhatikan di sebelah kanan paling bawah yang gambar lonceng, Bang. Oke. Nanti saya akan coba. Nanti waktu saya presentasi, saya tidak akan perhatikan komentar. Jadi, karena nanti saya akan melihat di tampilan saya, yang saya lihat adalah PowerPoint saya. Jadi, saudara silakan perhatikan. Nah, di lonceng bagian bawah. Oke. Sudah kelihatan full screen. Coba lihat. Coba. Oke. Sorry, saya ada orang di sini yang saya sedang minta. Ya, yang saudara lihat sekarang di screen adalah judul dari presentasi ini. Dan bagi saudara yang telah meneguk racun Oneness Pentecostalism, ambil waktu 1 jam untuk mengikuti presentasi ini. Dan setelah mengikuti presentasi ini, kalau saudara masih tetap kekeh, masih tetap ngotot untuk menganut Yesus Oneness yang diajarkan oleh Oneness Pentecostalism, maka saya mengucapkan selamat, Anda baru saja memutuskan secara willful, secara sengaja untuk masuk ke dalam neraka. Jadi ini adalah kesempatan, 1 jam ini akan menentukan apa yang akan saudara alami di dalam kekekalan. Sebab ingat firman Tuhan tidak diberitakan, kemudian saudara boleh tidak membuat keputusan, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang serius, lalu boleh menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele atau menunda untuk membuat keputusan. Jadi kalau malam ini saya mempresentasikan ajaran kitab suci secara tepat, secara akurat, dapat dipertanggungjawabkan secara eksegetis, secara teologis, maka setiap bentuk keputusan penolakan terhadap presentasi kebenaran pada malam ini akan memiliki dampak di dalam kekekalan. Nah, ini adalah salah satu komentar yang dikemukakan di channel saya tadi malam waktu saya membahas tentang Paul Zeng. Om Deki, anggaplah mereka kaum Sabelian atau Oneness sesat menurut Anda, bukan menurut saya, tapi menurut totalitas ajaran kitab suci. Tolong tunjukkan satu saja ayat Alkitab yang mengatakan atau minimal bermakna, sekalipun seseorang meyakini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit untuk penebusan, juga selalu memberitakan Injil dan membaptis banyak orang untuk mengenal Kristus, namun dia punya pemahaman bahwa Yesus adalah Bapa dan Allah itu sendiri, maka orang tersebut tidak akan beroleh keselamatan. Silakan bro, buatkan videonya untuk pertanyaan saya ini kalau perlu. Jika tidak bisa, berarti Anda sebetulnya yang sudah sesat. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik dan sangat penting. Sebab pada akhirnya kita harus berhadapan dengan pertanyaan ini. Apakah Yesus yang diajarkan oleh Oneness Pentecostalism merupakan Yesus yang dapat menyelamatkan saudara atau tidak? Nah, karena itu saya menganggap pertanyaan ini baik dan saya mempersiapkan materi ini. Untuk saudara perhatikan baik-baik dan saudara boleh memutuskan bagi diri saudara sendiri setelah saudara mengikuti presentasi ini. Kita mulai dari Hosea pasal 6 ayat 4. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan bagian lain, di dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang sangat penting. Jabatan raja, jabatan nabi, dan jabatan imam. Seorang raja kita tahu dia punya urusan yang terkait dengan politik dan yang terkait dengan spiritualitas umat Tuhan adalah para nabi dan para imam.
Tetapi ada satu perbedaan mendasar antara jabatan imam dan jabatan nabi adalah seorang nabi mendapatkan wahyu secara langsung dari Tuhan. Itulah sebabnya para ahli perjanjian lama mendefinisikan para nabi dengan sebutan God's human mouth, mulut manusianya Tuhan. Artinya corong, mulut mereka itu menjadi corong Tuhan berbicara melalui mereka. Tetapi firman yang diberitakan oleh nabi wajib diajarkan apa maksudnya, apa aplikasinya, apa relevansinya, apa signifikansinya bagi umat Tuhan. Dan yang bertugas mengajarkan itu adalah para imam. Itulah sebabnya kalau saudara membaca kitab Hosea, termasuk juga kitab Zakaria, termasuk juga kitab Maleakhi, ketika umat Tuhan tidak mengenal Tuhan secara baik, yang dikecam oleh Tuhan adalah para imam. Nah, tidak ada waktu untuk menjelaskan ini secara detail. Tetapi fungsi imam itu diteruskan di dalam perjanjian baru oleh para rasul, oleh para pengajar, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi pengajaran. Jadi para imam bukan hanya punya fungsi menjalankan ritual di tabernakel atau di bait suci, tapi mereka punya fungsi pengajar. Dan itulah sebabnya di sini saudara membaca, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Bukan berarti korban sembelihan itu Tuhan tidak suka. Tetapi jauh lebih penting dari korban sembelihan, persembahan apapun, Tuhan menyukai pengenalan akan Dia. Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, sebelum melanjutkan, Muslim sering quote ayat ini untuk mengatakan Yesus bukan Tuhan, karena di ayat ini dikatakan, Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau Engkau, Bapa, satu-satunya Allah yang benar, maka secara logik, Yesus bukan Tuhan. Nah, itu sudah saya bahas di dalam banyak presentasi live, dan telah saya buktikan sebagai sesuatu yang salah, karena di dalam Injil yang sama, mulai dari prolognya, bahkan di dalam seluruh Injil Yohanes, Yesus dipresentasikan sebagai Allah yang menjadi manusia. Jadi mengatakan engkau satu-satunya Allah yang benar, itu bukan merupakan penyangkalan terhadap kealahan Yesus. Tapi poin saya dengan mengutip teks ini adalah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu dasarnya adalah pengenalan terhadap Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu adalah Allah yang menyingkapkan dirinya di dalam seluruh kitab suci. Dengan kata lain, Allah yang diajarkan meskipun diklaim berasal dari ajaran kitab suci, tetapi ternyata dibuktikan tidak sesuai dengan ajaran kitab suci, Allah itu bukanlah Allah yang benar. Dan karena dia bukan Allah yang benar, maka Allah yang tidak benar itu tidak dapat memberikan hidup yang kekal. Itu simple logik. Jadi kalau saudara percaya, mengenal dan percaya Allah yang tidak benar, saudara tidak punya hak mengklaim hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal diberikan oleh Allah yang benar. Itu Yohanes 17 ayat 3. Yesus juga berkata, Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadinya aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Nah, teks ini menarik karena di dalam pasal yang sama, Yesus mengatakan
orang-orang Yahudi menolak Yesus karena menurut Yesus, Yesus memberikan kesaksian bagi dan dari dirinya sendiri. Dan kalau saudara mulai baca dari ayat 14, ayat 16 dan seterusnya, Yesus mengatakan menurut hukum kesaksian dua orang itu sudah settle the case. Dan di situ Yesus bicara tentang dia dan Bapaknya. Kemudian di dalam teks ini, maksud Yesus adalah, kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia yang diutus oleh Bapa, dan dia yang diutus oleh Bapa di dalam terang keseluruhan Injil Yohanes adalah Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia untuk menjalankan misi penebusan. Kalau kamu tidak percaya itu, maka kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Dengan kata lain, Yesus yang benar, Allah yang benar, menentukan apakah kamu akan mati di dalam dosa-dosamu dan menerima hukuman yang kekal atau tidak. Paulus, tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi Paulus bicara tentang Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain dari yang diberitakan oleh dia bersama dengan para rasul. Dengan kata lain, kenapa Paulus menulis begini? Paulus menulis begini karena Paulus menyatakan, kalau yang you terima, yang you percaya, yang you ajarkan adalah Yesus yang berbeda dari yang diajarkan oleh kitab suci, diajarkan oleh para rasul, diajarkan termasuk juga oleh kesaksian dari para nabi di dalam perjanjian lama, maka Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain itu tidak menyelamatkan. Dan in case kalau saudara belum diyakinkan, saudara perlu ikuti presentasi dari seorang teolog Oneness Pentecostals, Daniel Segraves. Ini tahun 2001 di dalam konferensi UPCI, United Pentecostal Church International. Dan di dalam presentasi ini kalau saudara tonton, dia juga mengutip 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan ayat 4 untuk menyatakan bahwa mereka yang percaya Yesus yang lain selain dari yang diajarkan oleh Yesus yang diajarkan oleh Oneness Pentecostal, mereka percaya berhala. Itu poin dari Daniel Segraves. Dan saya setuju dengan logik itu. Sebab di sini either Yesus yang diajarkan oleh Oneness Pentecostals atau Yesus yang diajarkan dalam kerangka doktrin Trinitarian. Dua-duanya tidak bisa sama-sama. Dua-duanya tidak bisa merupakan Yesus yang benar. Either Yesusnya Oneness adalah Yesus yang palsu, atau Yesusnya Trinitarian adalah Yesus yang palsu. Tidak ada middle ground. Itu logiknya. Dan logik itu tidak dibangun semata-mata berdasarkan deduksi logis atau inferensi logis, tapi ditarik berdasarkan data kitab suci, terutama apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dan karena itu, Galatia pasal 1 ayat 8, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, Paulus tidak akan mengatakan begini kalau Paulus percaya bahwa terserah you mau percaya Yesus yang bagaimana, Yesus yang siapa itu Yesus, tapi yang penting kamu bilang Yesus itu Tuhan, yang penting kamu percaya dia itu mati bagi dosa-dosamu, maka kamu akan diselamatkan. Dan nanti kita akan lihat, saya akan buktikan dari tulisan para teolog Oneness Pentecostal sendiri, bahwa ketika mereka bicara tentang Yesus itu Tuhan, ketika mereka bicara tentang penebusan Yesus, ketika mereka bicara tentang karya keselamatan
yang dikerjakan oleh Yesus, istilah-istilahnya sama seperti yang saudara biasa ungkapkan, tapi isinya completely berbeda, completely bertentangan dengan yang diajarkan oleh kitab suci. Yohanes bahkan menjadikan itu sebagai test of orthodoxy. Artinya kalau saudara apa yang saudara percaya mengenai Yesus, itu akan menentukan saudara telah ditawan oleh ajaran sesat atau tidak. Bahkan Yohanes menggunakan istilah antikris di sini, roh antikris di sini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, pause dulu sampai di sini. Pada masa Yohanes, tampaknya telah muncul ajaran sesat bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh merupakan manusia sejati. Jadi Yohanes menyebut tendensi ajaran yang demikian sebagai ajaran yang memiliki roh antikristus di dalam teks ini. Nah, poin dari Yohanes adalah Yesus yang saudara ajarkan, Yesus yang saudara mengerti, Yesus yang saudara percaya, jika itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh kitab suci, maka saudara tiba pada kesimpulan yang demikian atau saudara percaya Yesus yang demikian karena saudara memiliki roh antikristus. Bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi mereka yang menolak Yesus, yang menghujat Yesus, yang menentang Yesus, tidak berasal dari Allah. Dan karena mereka tidak berasal dari Allah, Yohanes melanjutkan, roh yang menimbulkan penolakan itu atau yang menimbulkan ajaran sesat itu dikemukakan, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia kamu telah mendengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi penolakan terhadap Yesus yang diajarkan oleh kitab suci itu muncul dari roh antikristus. Dengan kata lain, either Yesusnya Yohanes adalah roh antikristus atau Yesusnya Trinitarian yang adalah roh antikristus. Tidak ada middle ground di sini. Dan itu sebenarnya tadi saya katakan, sekarang yang menjadi taruhan itu bukan gerejamu, bukan denominasimu, tapi nasibmu di dalam kekekalan. So you tidak bisa percaya Yesus apa saja, kemudian you tetap berharap bahwa nanti you bisa diselamatkan. Yesus itu siapa? Yesus itu bagaimana? Hubungannya dengan Bapa, hubungannya dengan Roh Kudus. Yesus yang demikian itu menentukan kamu diselamatkan atau tidak. Kamu dianggap percaya Yesus yang demikian itu berasal dari roh antikristus atau tidak. Jadi tidak sembarang Yesus adalah Yesus yang menyelamatkan. Nah, sekarang kita mulai dengan apa yang dipercaya oleh Yohanes Pentakostals mengenai Yesus. Siapakah Yesus menurut Yohanes Pentakostalisme? Yesus di dalam kristologi Yohanes Pentakostalisme adalah inkarnasi dari Bapa, dan Bapa adalah Roh Kudus. Jadi itulah sebabnya saudara mendengar di dalam presentasi dari Yosua Teu tempo hari bahwa Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus, dan nama Yesus itu merujuk baik kepada Anak, baik kepada Bapa, baik kepada Roh Kudus. Karena Yesus, Bapa, dan Roh Kudus sebenarnya adalah pribadi yang sama. Nah, di screen saudara bisa perhatikan, ini saya kutip secara langsung dari David Bernard, ini leading theologian, Yohanes Pentecostals theologian, yang sangat terkemuka, masih ada sampai sekarang, dan dia menulis The Oneness of God, volume yang pertama. Di halaman 86 dia menyatakan
dari Alkitab kita melihat bahwa Yesus Kristus memiliki dua natur yang berbeda. Nah, pernyataan ini persis seperti pernyataan ortodoks mengenai dua natur Kristus. Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur yang berbeda, natur manusiawi dan natur keilahian. Tetapi ini bukan berarti bahwa Yesus yang diajarkan oleh Yohanes adalah Yesus seperti yang dimengerti oleh mayoritas orang-orang Kristen mengenai Yesus. Kita perlu membaca selanjutnya. Satu natur adalah natur manusianya, natur kedagingannya, fleshly-nya, dan naturnya yang lain adalah natur keilahian. Jadi dua natur itu, yang satu adalah natur manusia, natur keilahian. Itu masih terlihat seperti rumusan pengakuan iman ortodoks mengenai Yesus. Yesus satu pribadi dengan dua natur, natur ilahi dan natur manusia. Tapi saudara perhatikan. Yesus yang adalah manusia sejati dan Allah sejati, Yesus itu, nama Yesus merujuk kepada the eternal Spirit of God. Lalu dia kasih dalam kurung the Father, dwelling in the flesh. Nah, ini baru mulai kelihatan warna sebenarnya dari Yesus Pentakosta. Jadi Yesus di dalam kristologi Yohanes Pentakostas adalah Bapa yang mendiami, yang mengambil rupa seorang manusia atau yang menjadi daging, dwelling in the flesh. Dengan kata lain, Yesus adalah inkarnasi dari Bapa. The name Jesus refers to the eternal Spirit of God, dan Spirit of God, Roh Allah di situ tidak lain adalah Bapa sendiri, dan Bapa itulah yang dwelling in the flesh, diam di dalam daging, diam di dalam tubuh manusianya Yesus. Jadi sekali lagi jelas dari kutipan ini, Yesus adalah inkarnasi dari Bapa, dan Bapa tidak lain adalah Roh Kudus. Itu jelas. Jadi saya tidak menciptakan atau tidak mengarang strawman di sini. Ini kutipan langsung dari David Bernard, seorang leading theologian Yohanes Pentakostas. Kemudian di halaman 101, Bernard mendiskusikan mengenai sebenarnya sebutan anak itu apa maksudnya. Nah, sebelum saya membaca kutipan ini, karena saya tidak mungkin menampilkan seluruh isi buku itu, saya jelaskan apa yang sedang dibicarakan oleh Bernard di dalam buku ini. Menurut Bernard dan menurut para penganut Yohanes Pentakostas, Yesus bukanlah anak secara kekal. Satu kali lagi, Yesus bukanlah anak secara kekal. Yesus sebagai anak bukanlah pribadi yang pra-eksisten. Satu kali lagi, Yesus sebagai anak bukanlah pribadi yang sudah ada sebelumnya, sebelum dia menjadi manusia. Yesus sebagai anak bukanlah pribadi yang pra-eksisten. Lalu kapan Yesus menjadi anak? Kapan Yesus menjadi anak? Nah, saudara sekarang membaca halaman 101 dari The Oneness of God yang ditulis oleh David Bernard. Dia adalah anak Allah karena dia dilahirkan oleh Roh Allah yang membuatnya secara literal sebagai Bapanya. Dengan kata lain, Yesus disebut sebagai anak karena dia dilahirkan atas kuasa Roh Kudus. Nah, memang mereka tidak percaya bahwa terjadi persetubuhan fisik di sini. Tetapi karena Yesus lahir atas kuasa Roh Kudus, maka sebutan anak bagi Yesus membuatnya secara literal sebagai anak dari Bapa, dan Bapa di situ adalah Roh Kudus. Dengan kata lain,
Yesus baru berstatus sebagai anak ketika dia lahir melalui perawan Maria. Sebelum itu Yesus bukan sebagai anak. Saudara sudah nangkap ya? Yesus baru menjadi anak ketika dia dilahirkan atas kuasa Roh Kudus, lahir melalui perawan Maria. Dan di sini dia merujuk kepada Lukas pasal 1 ayat 35. Nanti kita akan membahas itu. Dengan kata lain, sebelum kelahiran melalui anak darah, melalui perawan Maria, Yesus bukanlah dalam status sebagai anak. Of course, dia tidak berstatus sebagai anak, karena di dalam teologi Yohanes, Tuhan itu unipersonal, hanya satu pribadi. Jadi Bapa yang satu pribadi itu, atau sebutan lainnya adalah Spirit of God itu, baru menjadi manusia, dan ketika menjadi manusia, lahir melalui perawan Maria, pada momen itulah Yesus disebut sebagai anak. Ini langsung kontras dengan kristologi tradisional. Kristologi tradisional percaya bahwa status Yesus sebagai anak adalah status yang kekal. Status yang kekal. Dan sebelum kita lanjutkan, ironi dari pandangan Yohanes Pentakosta adalah begini. Mereka tidak percaya apa yang disebut dengan modalisme sekuensial. Modalisme sekuensial itu adalah modalisme klasik yang percaya bahwa di dalam perjanjian lama Allah itu disebut Bapa, kemudian ketika dia berinkarnasi dia disebut anak, kemudian ketika anak sudah naik ke surga baru diperkenalkan perannya sebagai Roh Kudus. Jadi Bapa dulu, baru anak, baru Roh Kudus muncul. Nah, itu adalah modalisme yang sekuensialistik. Itu modalisme klasik. Mereka tidak percaya begitu. Dengan kata lain, sebutan Bapa adalah sebutan yang digunakan untuk Allah sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Nah, problemnya adalah begini. Saudara tidak bisa disebut sebagai Bapa kalau saudara tidak punya anak. Jadi kalau sebutan Bapa itu adalah sebutan yang kekal, bagaimana ceritanya sebutan anak adalah sebutan yang baru muncul ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Sebab mereka percaya sebutan anak itu bukan sebutan yang kekal. Sebutan anak bukan sebutan yang kekal. Sebutan ini baru didapatkan Yesus ketika Roh Kudus menaungi Maria, kemudian lahir melalui perawan Maria. Itu adalah momen di mana Yesus disebut sebagai the Son. Nah, kalau sebelumnya dia tidak disebut sebagai the Son, lalu dengan referen apa Allah disebut sebagai Bapa? Sebab sebutan Bapa itu adalah sebutan yang relasional. Saudara disebut Bapa dalam relasi dengan anak saudara. Dan saudara disebut anak dalam relasi dengan Bapak saudara. Saudara tidak menggunakan istilah Bapa tanpa relasi, tanpa rujukan. Satu contoh begini. Waktu saya menikah, saya disebut sebagai suami. Sebelum saya menikah, saya tidak disebut sebagai suami. Ketika saya menikah dan punya istri, saya disebut sebagai suami, tapi saya tidak disebut sebagai Bapa sampai saya punya anak. Jadi kalau saya tidak punya anak, saya tidak boleh menggunakan titular, menggunakan sebutan Bapa bagi diri saya sendiri. Bapa bagi siapa? Saya boleh disebut sebagai suami, tapi saya tidak boleh disebut sebagai Bapa, kecuali kalau saya punya anak. Nah, persoalannya, kalau sebutan anak baru digunakan bagi Yesus ketika dia lahir melalui perawan Maria atas kuasa Roh Kudus. Lalu sebelumnya atas dasar apa Tuhan disebut sebagai Bapa? Atas dasar apa? Sebab di dalam perjanjian lama, Yahweh sudah disebut sebagai Bapa berulang kali. Atas dasar apa? Jadi sebutan Bapa seharusnya juga bukan merupakan sebutan yang kekal.
Kalau sebutan anak bukanlah sebutan yang kekal. Kita lanjutkan, halaman 102-103. Ini adalah cara mereka menjelaskan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena kalau saudara membaca teks itu, membacanya tanpa asumsi oneness Pentakostalisme, saudara tetap berkesimpulan bahwa firman di situ adalah pribadi yang berbeda dari Bapa, dan firman di situ telah memiliki eksistensi sebelum dia menjadi manusia. Sebab dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, kalau membaca teks itu pakai akal sehat saudara, saudara tidak mungkin berkesimpulan bahwa firman di situ dan Allah di situ adalah itu satu pribadi yang sama. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, tetapi mereka punya cara ngeles. Cara ngelesnya adalah dengan menjelaskan bahwa istilah firman, the word atau logos, dapat berarti rencana, pemikiran, atau pikiran Allah. Jadi waktu Yohanes menulis, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang Yohanes maksudkan adalah pada mulanya adalah rencana, plan itu bersama-sama dengan Allah, dan plan itu adalah Allah. Saudara masih perlu punya otak untuk percaya itu nggak? Saudara tidak bilang plan adalah Allah, rencana adalah Allah, pemikiran adalah Allah. Dan memang saya tahu, sebagai catatan kaki saja, saya tahu banyak teolog yang karena tidak belajar kitab suci dengan baik, maka mereka mengartikan firman di sini, the word, khususnya di dalam konteks Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Dalam pengertian yang impersonal, yang non-pribadi. Dengan mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh para filsuf Stoik. Sebuah ide, sebuah kata-kata. Bukan itu yang dimaksudkan Yohanes di sini. Jelas di dalam konteks itu Yohanes bicara tentang pribadi. Akan saya berikan eksegesis ringkasnya nanti. Tapi jelas di dalam konteks itu, akal sehat mengharuskan kita berkesimpulan Yohanes bicara tentang pribadi, person. Yohanes tidak bicara tentang rencana di situ. Yohanes tidak bicara tentang pemikiran di situ. Jadi poin mereka adalah begini. Firman yang menjadi daging di ayat 14 itu sebenarnya sudah ada di dalam rencana Tuhan sebelum dia menjadi daging. Sebelum dia menjadi manusia. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1, sebelum di ayat 14 dan firman itu menjadi daging, kai hologos sarx ekenerto, firman yang dimaksudkan di situ adalah Yesus itu sudah ada di dalam rencana Tuhan, di dalam plan-nya Tuhan, di dalam kekekalan. Nah, plan itulah yang nanti menjadi daging di ayat yang ke-14. Itu maksud mereka. Jadi kalau saudara sudah percaya ajaran sesat, otomatis saudara harus mencari tipu muslihat untuk menjalankan teks-teks yang secara terang benderang bertentangan dengan ajaran yang saudara ajarkan. Dan inilah yang persis mereka lakukan. Yang sangat jelas di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 bicara tentang pribadi, mendadak mereka tafsirkan itu sebagai plan, thought, mind. Wow, nanti saya akan perlihatkan. Halaman 103. Kembali lagi dia bicara tentang the Son. The word, firman itu memiliki praeksisten, tapi ingat praeksisten bukan sebagai pribadi, tapi sudah ada sebelum menjadi manusia karena sudah ada di dalam rencana Tuhan, di dalam pemikiran Tuhan. Dan firman adalah Tuhan, firman adalah Allah, the Father. Nah ini langsung kelihatan kontradiksi. Saudara perhatikan. Firman berarti rencana, pemikiran, mind of God. Lalu di sini firman adalah Allah, klausa 1C dari Yohanes pasal 1, klausa 1C-nya firman adalah Allah. Dia mengerti sebagai firman adalah Allah dalam kurung the Father. Jadi Bapa adalah rencana. Saudara perhatikan kutipan ini. Bapa adalah plan, thought, mind of God. Mind of God itu bukan God. Thought of God bukan God.
the plan of God, itu bukan God. Lalu bagaimana ceritanya? The Word had pre-existence and the Word was God, dalam kurung the Father. Bagaimana ceritanya? Maka kita bisa menggunakan istilah ini tanpa rujukan kepada kemanusiaan. Jelas Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu belum bicara tentang kemanusiaan Yesus. Itu bicara tentang Yesus sebelum menjadi manusia. Tetapi cara mereka ngeles, menipu saudara adalah dengan mengartikan kata word, logos di situ sebagai rencana atau pemikirannya Tuhan, pikirannya Tuhan. Nah, perhatikan yang saya kasih bold. However, the Son, anak, selalu merujuk kepada inkarnasi. Selalu merujuk kepada inkarnasi. Tadi saya sudah perlihatkan berdasarkan Lukas pasal 1 ayat 32, mereka percaya bahwa anak sebutan itu baru didapatkan Yesus ketika dia Bapa berinkarnasi menjadi Yesus. Jadi istilah anak selalu merujuk kepada inkarnasi. Dan kita tidak dapat berbicara tentang anak dalam absence, tanpa kaitan dengan elemen manusianya. Of course, kalau di dalam sistem kristologi Yohanes, sebutan anak memang hanya merujuk kepada kemanusiaannya. Sebutan itu tidak merujuk kepada keilahiannya. Jadi sampai di sini, pause dulu. Saudara menggunakan istilah yang sama, terminologi yang sama, Yesus sebagai anak Allah. Tapi saudara lihat isi dari terminologi itu completely berbeda dari yang diajarkan oleh Alkitab. Sepenuhnya berbeda. Kita waktu menggunakan istilah anak Allah, kita bukan gunakan istilah itu hanya dalam kaitan dengan Yesus sebagai manusia, tapi Yesus sebagai Allah. Dan itu nanti akan saya buktikan. Perlihatkan kepada saudara. Dari mulut Yesus sendiri, dari kitab suci sendiri. Jadi, saudara perhatikan, kita tidak bisa, we cannot speak of the Son in the absence of the human element. Tanpa kaitan dengan elemen manusianya. Kecuali sebagai sebuah rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Foreordained plan. Telah ditentukan sebelumnya di dalam the mind of God. Sampai di sini saya tidak ingin saudara lanjutkan dulu, tapi saudara perhatikan. Saudara langsung melihat kontradiksi. Nah, kalau the word adalah the mind, the plan in the mind of God, maka bagaimana ceritanya di klausa Yohanes 1C dikatakan firman itu adalah Allah? Sejak kapan the plan in the mind of God equal God? Sejak kapan? Itu teologi apa? Jadi saudara perhatikan, orang-orang ini tidak membaca Alkitab. Membiarkan Alkitab berbicara bagi dirinya sendiri. Tapi mereka membaca Alkitab, kemudian mereka memasukkan teologi mereka ke dalam Alkitab. Memperkosa Alkitab. Memaksa Alkitab berbicara sesuai dengan teologi mereka. Dan orang-orang seperti ini, mulut mereka berbuih-buih bicara tentang back to the Bible. Back to the Bible yang mana? Lalu saudara perhatikan, the Son, anak tidak memiliki pra-eksisten sebelum kelahirannya atau sebelum dia dikandung di dalam rahim Maria. Anak Allah sudah ada di dalam pemikiran, tetapi tidak ada di dalam substansi. Oh, kembali lagi seperti yang tadi, dia sudah ada di dalam rencana Tuhan, pemikiran Tuhan, tapi bukan merupakan pribadi yang nyata sebelum dia menjadi manusia. Nah, kontradiksinya adalah kalau dia ada di dalam rencana Tuhan, sekali lagi you tidak bisa lolos dari klausa 1C, Yohanes pasal 1 ayat 1. You tidak bisa lolos karena Yohanes secara jelas bahwa firman itu adalah Allah. Nah, kalau firman adalah plan, firman adalah the plan in the mind of God, lalu bagaimana ceritanya the plan in the mind of God sama dengan Allah? Bagaimana ceritanya?
Jadi Yesus sebagai anak tidak memiliki praeksisten. Yang praeksisten adalah rencana Bapa untuk memiliki anak. Jadi yang praeksisten adalah rencana di pikiran Tuhan untuk nanti menjadi anak melalui yang lahir melalui anak darah Maria atau perawan Maria. Yang menarik juga adalah ini Stephen Ritchie. Stephen Ritchie ini adalah seorang apologis Yohanes Pentakostal. Pada perdebatannya dengan Sam Samon tanggal 27 Juli tahun 2019 tahun lalu, dia membuat satu komentar mengenai anak domba, the lamb, di dalam kitab Wahyu. Dan saudara baca, the lamb di dalam kitab Wahyu itu berbeda dengan Bapa. Misalnya Wahyu pasal 5 ayat 13, dia yang duduk di tahta dan anak domba disembah oleh segala sesuatu, semua ciptaan. Dan dia bilang, the lamb di situ adalah manusia. Of course dia harus bilang begitu. Dia harus bilang begitu. Karena dia harus konsisten dengan data Alkitab. Waktu Yesus naik ke surga, dia naik ke surga dengan tubuh fisik. Meskipun tubuh fisik yang telah dimuliakan, tapi dia naik ke surga dengan tubuh fisik. Nah pertanyaan, tubuh fisik yang naik ke surga itu apakah masih Bapa yang menjadi manusia atau sekarang Bapa telah kembali kepada wujud spiritualnya, the Spirit of God, lalu yang naik ke surga sekarang itu adalah manusia. Para Yohanes Pentakostal percaya bahwa ketika Yesus naik ke surga sekarang dalam keadaan tubuh, misalnya Stephen Ritchie, dia sekarang ada dalam status sebagai manusia. The Lamb is a man, sebagai manusia. Nah, kalau anak domba di dalam kitab Wahyu itu adalah manusia, saudara tidak memerlukan definisi yang canggih untuk tiba pada kesimpulan orang-orang ini mengajarkan penyembahan berhala. Ya, karena manusia disembah dan diberikan tahta untuk duduk di dalam kitab Wahyu, ada 2 tahta. Satunya untuk Allah, sebutan Theos, dia yang duduk di atas tahta, dan satunya untuk the Lamb, untuk anak domba, diberikan tahta untuk duduk dan disembah oleh semua ciptaan. Saudara tidak sedang menciptakan berhala dengan pandangan yang demikian. Of course itu adalah berhala. Kalau the Lamb adalah manusia biasa. Nah, kita tidak ada waktu untuk saya memberikan presentasi detail tentang pandangan yang menolak semua poin-poin yang tadi. Tapi saya ajak saudara memperhatikan sebuah data yang dirangkum oleh Gregory Boyd. Dia adalah mantan Yohanes Pentakostal dan menulis buku Yohanes Pentakostal and the Trinity. Yohanes Pentakostal and the Trinity. Saudara perhatikan data yang dia rangkum dari kitab-kitab Injil. Ingat tadi poin pertama, dalam Kristologi Yohanes, Yesus adalah inkarnasi dari Bapa. Yesus adalah inkarnasi dari Bapa. Dan poin inilah yang sedang ditolak oleh Gregory Boyd di sini. Saudara perhatikan. Yesus secara eksplisit disebut sebagai Son, anak, lebih dari 200 kali di dalam Perjanjian Baru. Tetapi tidak satu kali pun dia disebut sebagai Bapa. Bukankah itu langsung mengherankan? Kalau Yesus adalah inkarnasi dari Bapa, kenapa dia disebut sebagai the Son, tapi tidak pernah disebut sebagai Bapa? Sebagai kontras, lebih dari 200 kali Bapa disebut baik oleh Yesus atau orang lain sebagai pribadi yang berbeda dari Yesus. Lebih dari 200 kali Bapa disebut baik oleh Yesus maupun oleh orang lain sebagai pribadi yang jelas, clearly distinct from the Jesus. Jelas berbeda dari Yesus. Faktanya lebih dari 50 kali
baik Yesus maupun Bapa disebutkan secara paralel, secara berdampingan, dan lebih dari dan sebanyak 179 kali Yesus mengatakan merujuk kepada Bapa dengan sebutan Bapakku atau Bapamu di dalam kitab-kitab Injil yang jelas memperlihatkan bahwa Yesus dan Bapa bukanlah pribadi yang sama. Bukan. Karena you tidak bicara tentang dirimu sendiri dengan Bapakku. You tidak bicara dengan kata-kata itu. Jadi kalau kata-kata punya arti, kecuali kalau saudara berupaya memperkosa kata-kata itu untuk cocok dengan teologimu. Kalau kata-kata punya arti, maka waktu Yesus bilang Bapakku, jelas Yesus dan Bapa bukanlah pribadi yang berbeda. Jelas. Itu kalau kata-kata punya arti. Jadi itu sebanyak 179 kali Yesus menggunakan istilah itu Bapakku atau Bapamu di dalam kitab-kitab Injil. Dan tidak pernah satu kali pun dia menggunakan istilah my son, anakku. Oh ya, itu sesuatu yang harus kita harapkan ada kalau benar menurut Yohanes Pentakosta bahwa Yesus adalah inkarnasi Bapa. Kalau Yesus adalah inkarnasi Bapa, kita akan expect Yesus mengatakan my son. Tapi in fact faktanya itu tidak kita temukan satu kali pun di dalam perjanjian baru. Lebih dari 40 kali di dalam Injil Yohanes, Yesus menyebut dirinya sebagai dia yang sent by the Father, diutus oleh Bapa. Nah, kalau Yesus adalah inkarnasi Bapa, kenapa Yesus tidak bilang, ya aku adalah Bapa yang sekarang ada di dalam wujud manusia? Tetapi sebaliknya, Yesus justru mengatakan sebanyak 40 kali hanya di dalam Injil Yohanes, aku diutus oleh Bapa. Dan tidak pernah satu kali pun dia menyebut dirinya sebagai Bapa yang mengutus anak. Never does he refer to himself as the Father who sent the Son. Never, not once. Tidak pernah satu kali pun. Dia hanya selalu mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapa, tapi tidak pernah satu kali pun dia menyatakan bahwa dia adalah Bapa yang mengutus anak. Jadi Yohanes Pentakosta jelas mempresentasikan Yesus yang bertentangan dengan Yesus sendiri di dalam kitab-kitab Injil. Sekarang kita akan bahas proof text yang mereka gunakan untuk bicara tentang keanakan Yesus. Bukan sebagai keanakan yang kekal, tetapi keanakan yang sebutan anak itu baru didapatkan Yesus ketika Yesus dikandung oleh kuasa Roh Kudus melalui perawan Maria. Mari kita baca mulai dari Lukas pasal 1 ayat 23. Dan saya kira saudara pun harus berhati-hati untuk membaca teks ini, jangan sampai saudara menarik kesimpulan yang salah. Tampaknya penulis Quran juga menarik kesimpulan yang salah seperti yang ditarik oleh Yohanes Pentakosta. Nanti akan saya bahas. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu ayat 31. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Nah, saudara perhatikan, para Yohanes Pentakosta menggunakan ayat ini untuk mengatakan, tadi saya sudah perlihatkan kutipan dari David Bernard, bahwa Yesus baru menjadi anak pada tahap ini. Dia menjadi anak karena dia lahir melalui perawan Maria. Dengan kata lain, kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena dia lahir atas kuasa Roh Kudus melalui perawan Maria. Artinya sebelumnya dia bukan anak. Dia baru menjadi anak ketika dia lahir melalui perawan Maria.
Itulah pengertian yang salah. Singkat saja, pengertian yang salah. Sebab yang dimaksudkan oleh Lukas di sini bukan bahwa sebelumnya Yesus tidak pernah disebut sebagai anak dan dia baru disebut sebagai anak karena Roh Kudus menaungi Maria dan dia lahir melalui perawan. Saudara perhatikan kata-kata yang digunakan oleh Lukas di sini. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Dia akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi berdasarkan fakta bahwa dia lahir tanpa bapak biologis. Lahir karena kuasa Roh Kudus tanpa mengeliminasi pengertian bahwa dia sudah merupakan anak sebelumnya. So, kalau saudara bikin logik, nanti saya akan perlihatkan. Kalau saudara bikin logik seperti yang ditarik oleh Yohanes Pentakosta, maka saudara silakan baca Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kalau logiknya adalah dia akan disebut anak Allah karena lahir melalui perawan, maka kalau kita gunakan logik yang sama untuk Zakaria 14 ayat 9, itu berarti karena Zakaria 14 ayat 9 bicara tentang eskatologi, sekarang itu Tuhan bukan raja bagi seluruh bumi. Sekarang itu Tuhan bukan satu-satunya. Dan sekarang itu namanya bukan satu-satunya. Karena nanti baru dia akan menjadi raja atas seluruh bumi. Bukan itu poinnya. Jadi kalau logik itu yang dipakai untuk mengerti Lukas pasal 1 ayat 22 sampai 23, maka selamat Yohanes Pentakostal, karena kamu baru saja mengatakan bahwa sekarang itu Yahweh itu bukan satu-satunya, dan Yahweh itu tidak punya nama yang satu-satunya, dan Yahweh itu sekarang bukan raja atas seluruh bumi, karena nanti di masa eskatologis baru dia akan menjadi raja, dan baru dia adalah satu-satunya, dan baru dia punya nama yang satu-satunya. Nah, saudara lihat betapa absurdnya logik itu kalau dipakai untuk membaca Alkitab. Yesus disebut sebagai anak Allah tidak semata-mata definisinya ada di dalam Lukas pasal 1 ayat 23. Para Yohanes Pentakostalis, kalau saudara berdiskusi dengan mereka akan bilang begini, tunjukkan definisi lain mengenai anak Allah selain dari Lukas pasal 1 ayat 23. Yes, ada definisi yang lain. Yohanes pasal 5 ayat 18. Yohanes pasal 5 ayat 18. Di dalam teks itu, orang-orang Yahudi menyatakan bahwa karena Yesus menyebut dirinya sebagai anak Bapa, itu membuatnya sama dengan Bapa. Jadi sebutan anak Allah tidak lain adalah sebutan yang berarti Allah sendiri. Itu definisinya. Nah, saudara tidak menjadi Allah karena saudara lahir melalui seorang perawan. Satu catatan kaki, memang sebutan anak Allah untuk Yesus di dalam kitab-kitab Injil tidak digunakan secara pengertian yang seragam. Itu sudah saya jelaskan di dalam presentasi saya mengenai kristologi anak Allah. Tidak. Tetapi ada bagian-bagian tertentu, misalnya Yohanes pasal 5, di mana sebutan anak memang tidak lain harus diartikan dalam pengertian kealahan. Dan definisi itu jelas diberikan di dalam teks itu. Saudara silakan baca Yohanes pasal 5 ayat 18. Dia menyebut dirinya anak Bapa dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi menyebut diri sebagai anak Allah adalah sebutan lain untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Jadi kalau itu definisinya dan memang itu definisinya di dalam konteks Yohanes pasal 5, maka para Yohanes Pentakostalis baru saja menyatakan bahwa Yesus menjadi Allah melalui kelahirannya melalui seorang perawan. Jadi itu pembacaan yang absurd terhadap Lukas pasal 1 ayat yang ke-23. Nah, sekarang ke Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18
tanpa harus memberikan eksegesis detailnya. Saudara hanya perlu memperhatikan konteksnya. Saudara akan melihat bahwa konteksnya jelas menolak kristologi Oneness Pentakostalisme. Saudara perhatikan. Tadi saya sudah jelaskan. Yohanes pasal 1 ayat 1 saja itu sudah cukup untuk menolak absurditas kristologi Oneness Pentakostalisme. Karena kalau you artikan the word logos di situ sebagai plan pemikiran yang ada di dalam pikirannya Tuhan, maka you akan berkontradiksi dengan dirimu sendiri ketika tiba pada klausa 1C, dan firman itu adalah Allah. Tidak pernah di dalam sejarah pewahyuan diajarkan bahwa plan pemikiran adalah Tuhan sendiri. Tidak pernah. Dan bukan hanya itu, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Rencana tidak menciptakan. Pemikiran tidak menciptakan. Yang menciptakan adalah person, pribadi. Dan di dalam ayat ini sebelum inkarnasi loh ini. Ini sebelum Yesus menjadi manusia loh ini. Di dalam ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia adalah firman di situ. The word, logos. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam rencana ada hidup, dan rencana itu adalah terang manusia. Dan rencana bisa menciptakan segala sesuatu, dan rencana tanpa rencana maka tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan. Saudara tidak perlu pakai logika yang canggih untuk langsung melihat bahwa kristologi dari Oneness Pentakostal adalah penghujatan terhadap Yesus. Saudara baca terus di ayat 18 yang merupakan inklusio. Inklusio itu berarti gagasan yang sama di awal diulangi lagi di bagian akhirnya. Itu saya sudah jelaskan berkali-kali. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi sebelum Yesus menjadi manusia, Yesus disebut dengan sebutan monogenes theos di dalam bahasa Yunaninya. Anak tunggal Allah. Dan anak tunggal Allah itu berbeda dari pribadi Bapa, karena di dalam teks itu dikatakan anak tunggal Allah itu ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan Bapa. Dalam bahasa Yunaninya dialah yang mengeksegesis, menyatakan, menyingkapkan tentang Bapa itu siapa. Of course, hanya Dia yang bisa menyingkapkan Bapa, karena Dia ada di pangkuan Bapa. Dan itu sesuai dengan language, bahasa dari Yohanes pasal 1 ayat 1b. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi sebutan anak Allah itu bukan baru digunakan, baru layak boleh digunakan oleh Yesus ketika Dia berinkarnasi. Karena Yohanes pasal 1 ayat 18 jelas menggunakan sebutan itu monogenes theos bagi anak pra-inkarnasi. Karena Dia bicara tentang istilah itu dalam kaitan dengan keberadaannya di pangkuan Bapa. Yohanes 17 ayat 5. Sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa, dan by implication Dia menempatkan dirinya sebagai anak di sini. Sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, parasoi, di hadiratmu. Saudara silakan perhatikan frasa preposisi para di sini. Ketika ditempatkan dalam konteks seperti ini, itu tidak pernah berarti sesuatu yang tidak pernah mengandung pengertian bahwa pribadi yang ngomong itu
sama dengan pribadi lain yang dirujuk di situ. Yesus bicara tentang Bapa dan dia berbeda dari Bapa di sini, dan dia bicara tentang kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, parasoi, sebelum dunia diadakan, sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia ada, dan dia ada dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Bapa, dia miliki di hadirat Bapa, dan itu sebelum dunia ada. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, para Wanes Pentakosta mengartikan teks-teks ini kembali lagi kepada pengertian mereka mengenai the word di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan sampai dengan 18. Jadi waktu Yesus bilang, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan, maka itu berarti Yesus telah berada di dalam rencana Tuhan, the plan in the mind of God, sebelum dunia ada. Nah, saudara tidak mengasihi rencana saudara. Makhluk tidak waras mana yang datang kemudian ngomong bahwa engkau telah mengasihi rencanamu sebelum dunia dijadikan. Engkau mengasihi pribadi, engkau tidak mengasihi rencana, tidak mengasihi pemikiranmu. Wahyu 15 ayat 13. Dan ini dimaksudkan untuk membahas tentang poin dari Stephen Ritchie tadi, bahwa the Lamb, anak domba, adalah manusia. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada, artinya segala sesuatu, semua ciptaan. Ringkasnya begitu, kalau saudara tidak mau pusing baca itu. Berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, ini merujuk kepada Bapa, dan bagi anak domba, jelas bukan dua pribadi yang, bukan satu pribadi yang sama, tapi dua pribadi yang berbeda. Dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Pertanyaan, kalau the Lamb, anak domba, adalah manusia di sini, sebab jelas di sini keduanya dibedakan. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Kalau anak domba di sini adalah manusia, maka Yohanes sekarang sedang mengajarkan penyembahan berhala, karena kita disuruh untuk menyembah anak domba yang adalah manusia dengan penyembahan yang sama seperti penyembahan bagi dia yang duduk di atas tahta. Wanes Pentakostalism adalah penyembahan berhala. Akhirnya, saudara sudah lihat presentasi data-data ini, masih banyak yang bisa kita bahas. Ibrani, surat-surat Paulus, masih banyak yang bisa kita bahas, memperlihatkan bahwa Yesus memiliki keberadaan yang pra-eksisten. Sebagai anak yang pra-eksisten, Yesus sudah ada sebelum dia menjadi manusia dan ada dalam kondisi, dalam keberadaan pribadi yang berbeda dari Bapa sebelum dia menjadi manusia. Saya sudah bahas itu di dalam presentasi saya mengenai Tritunggal maupun di dalam seri-seri sebelumnya. Dia berkeberadaan sebagai pribadi yang berbeda dari Bapa sebelum dia menjadi manusia, dan dia jelas bukan merupakan inkarnasi dari Bapa. Nah, jika presentasi ini secara akurat menggambarkan kristologi Wanes, tidakkah itu membuktikan bahwa Yesus yang mereka ajarkan adalah Yesus yang lain? Dan ingat, Yesus yang lain, jika Yesus yang mereka ajarkan adalah Yesus yang lain, tidakkah itu membuktikan bahwa mereka hanya layak untuk dihakimi dan bukan diselamatkan? Karena Yesus yang lain bukanlah Allah yang sejati. Yesus yang lain tidak menyelamatkan. Yesus yang lain dan Injil yang lain selain daripada yang diajarkan oleh kitab suci adalah Yesus yang tidak menyelamatkan. Nah, satu pertanyaan penting. Karena kadang-kadang saudara lihat
apa yang muncul di screen sekarang, dan saya akan matikan tampilan full screen karena saya ingin memberikan penjelasannya begini. Kadang-kadang orang bertanya begini, oke, kalau saya tidak pernah dengar tentang Tritunggal, kalau saya tidak pernah tahu tentang ajaran Tritunggal, yang saya tahu hanya bahwa Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia dan dia mengerjakan karya penebusan bagi saya. Apakah karena saya tidak tahu tentang Tritunggal, dan karena saya tidak tahu tentang Tritunggal, maka saya tidak percaya Tritunggal? Saya hanya tahu bahwa Yesus mati bagi saya, dia Tuhan yang menjadi manusia. Apakah saya diselamatkan atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang sangat penting dan harus dijawab, dan kita perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai hal itu. Saudara ingat, saya di dalam presentasi saya mengenai Yohanes Pentakosta, saya selalu katakan, saudara harus membedakan antara teologi yang cukup, sufficient teologi, dan exhaustive teologi, teologi yang komprehensif. Teologi yang komprehensif. Teologi yang cukup itu menyelamatkan. Dengan kata lain begini, kalau saudara hanya tahu, hanya pernah dengar Injil diberitakan, lalu pemberita Injilnya bilang Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk mati bagi dosa-dosamu, lalu engkau percaya akan pemberitaan yang demikian, itu yang disebut dengan teologi yang cukup untuk keselamatanmu. Cukup untuk keselamatanmu. Tetapi kita tidak diselamatkan, kemudian kita pulang dan tidak ingat apa-apa lagi dan tidak mau belajar apa-apa lagi. Salah satu bukti orang itu sudah diselamatkan adalah dia punya kerinduan, keinginan, niat untuk mempelajari kitab suci, mempelajari kebenaran dan mempercayai segala sesuatu yang diajarkan di dalam kitab suci, dan karena itu dia harus diajar dengan totalitas ajaran kitab suci. Dia harus bertumbuh di dalam pengertian, bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan. Harus. Tetapi itu berbeda dengan mereka, seperti yang tadi saya katakan. Setelah saudara ikut presentasi ini, sudah dijelaskan bagimu, dan hatimu tetap berkeras, hatimu tetap menolak. Oh, saya tidak peduli apakah yang kamu ajarkan itu benar atau Yohanes ajarkan benar, yang penting saya percaya Yesus itu Tuhan. Itulah yang disebut dengan willful rejection. Itu yang disebut dengan penolakan secara sengaja. Karena kebenaran telah dijelaskan bagimu, dan engkau tetap mengeraskan hatimu untuk tidak percaya akan kebenaran yang diajarkan bagimu. Dan saudara ingat, Yesus di dalam Yohanes pasal 10 mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku dan mereka mengikut aku. Dengan kata lain, kalau engkau sesungguhnya adalah milik Kristus, maka ketika kebenaran diberitakan kepadamu, engkau tidak punya alasan untuk tidak setuju dengan kebenaran. Nah, kalau engkau secara sengaja menolak kebenaran dan menganggap ini sebagai sesuatu yang salah, tidak penting untuk diikuti, Yohanes pasal 1 ayat 4 yang tadi sudah saya ikuti, menjadi hakim bagimu. Yang engkau miliki bukanlah roh Kristus, tetapi yang engkau miliki adalah roh antikristus. Roh antikristus. Sebab setiap kebenaran yang diberitakan bagimu tidak pernah boleh engkau anggap remeh, dan tidak pernah boleh engkau tolak. Tidak pernah. Hanya ada dua pilihan. Engkau setuju dengan kebenaran, menerima itu sebagai kebenaran, dan menaklukkan hidupmu kepada kebenaran, atau menolak itu. Dan menolak itu berarti engkau menganggap itu sebagai ketidakbenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang lain, Injil yang lain, selain daripada yang diajarkan oleh kitab suci, tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan. Jadi keputusanmu mengenai siapa itu Yesus sekarang. Apakah engkau mau percaya Yesus Yohanes Pentakostals yang tidak memiliki pra-eksistensi sebelum dia dijadikan. Kemudian menari bersama dengan
irama sumbang dari Wanes Pentakostal yang secara seradak seruduk mencocokkan penyesatan mereka, ajaran sesat mereka dengan kitab suci, sehingga berakhir dengan menafsirkan Yohanes pasal 1 ayat 1 sebagai plan, rencana, pemikiran yang hanya ada di dalam pikirannya Tuhan. Setelah saudara dengar ini, kemudian saudara masih tetap ingin percaya dengan Yesusnya Yohanes dan menolak Yesus yang telah dipresentasikan bagimu. Penolakan itu dihitung sebagai penolakan terhadap kehidupan yang kekal. Saya tidak bicara hal-hal yang remeh-temeh di sini sekarang. Saya tidak bicara hal-hal yang main-main sekarang di sini. Apa yang engkau perlakukan dengan pemberitaan saya pada malam ini menentukan nasib kekekalanmu. Menentukan nasib kekekalanmu. Yang jelas, Yesus Yohanes Pentakostal tidak lebih daripada sebuah berhala yang coba dicocok-cocokkan dengan ajaran kitab suci mengenai siapa itu Yesus. Jadi apakah mereka yang percaya Yohanes Pentakostal diselamatkan? Bergantung. Bergantungnya itu begini. Bergantung apakah engkau tidak pernah mendengarkan ajaran tentang Tritunggal dan engkau hanya seumur hidupmu mengenal ajaran Yohanes Pentakostal. Yohanes Pentakostal baru sekarang engkau tahu, berbeda dengan mereka yang, puji Tuhan, dengan keterbukaan informasi teknologi yang memudahkan kita untuk mengajar sekarang, berbeda dengan mereka yang kepadanya kebenaran telah diberitakan, telah dijelaskan berdasarkan kitab suci, tapi tetap kekeh, tetap ngotot. Oke, saya hanya mau percaya apa yang diajarkan oleh Yohanes Pentakostal, atau saya tidak peduli itu Yesusnya Trinitarian atau Yesusnya Yohanes. Sikap itu adalah willful rejection, penolakan yang sengaja, dan penolakan yang sengaja dihitung sebagai penghujatan terhadap Tuhan. Keputusannya ada di tangan saudara sekarang. Saya tidak paksa kamu untuk harus percaya Yesus yang Trinitarian, atau saya tidak melarang kamu karena demi kepentingan saya untuk supaya kamu menolak Yesus Yohanes. Saya tidak ada kepentingan apa-apa dengan kamu. Kamu percaya Yesus Yohanes, kamu masuk neraka juga, itu urusan. Tetapi sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya harus mengingatkan saudara. Dan sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya punya tanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran kepada saudara. Sehingga nanti kalau saudara menolak itu dengan sengaja dan masuk neraka, saya tidak diminta pertanggungjawaban karena membiarkanmu masuk neraka di dalam kebodohan. Sekarang kamu sudah tidak bisa ngeles lagi kalau kamu masuk neraka. Tidak bisa, karena kebenaran sudah diberitakan kepadamu. Dan keputusan yang engkau buat dengan kebenaran itu sekarang menentukan nasib kekekalanmu. Nah, karena ini sudah malam, saya kira saya sampai di sini. Maaf, malam ini saya tidak buka line interaktif. Nanti di lain kesempatan saya akan buka line interaktif. Saudara silakan tonton lagi dari awal kalau penjelasan saya atau saya ngomongnya terlalu cepat. Saya berdoa hati saudara dilunakan, dan bagi mereka yang telah ditawan oleh racun ajaran sesat Yesus berhala yang diajarkan oleh Yohanes Pentakostal, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diutus oleh Bapa untuk berinkarnasi menjadi manusia, dan berdoa supaya Roh Kudus bekerja di hati saudara, melembutkan hati saudara untuk kembali kepada kebenaran. Jangan membawa dirimu ke dalam kebinasaan karena satu mangkuk ajaran sesat bernama Yohanes Pentakostalisme. Saya sungguh-sungguh berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.